Wahadi Siti Fatimah, beliau ketika Rasulullah SAW wafat, meninggal dunia dalam keadaan sakaratul maut, Siti Aisyah cerita, masuk datang Siti Fatimah menjenguk Rasulullah di akhir hayatnya Nabi Muhammad. Wallah inna mishyataha mishyatun Nabi, katanya Siti Sayyidatuna Aisyah. Jalannya Siti Fatimah betul-betul plek mirip dengan jalannya Nabi Muhammad. Jalannya betul-betul cara jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istimewa. Datang kemudian mendekat kepada Rasulullah. Terus Rasulullah melihat kesedihan di wajah Siti Fatimah. Terus dipanggil, sini ya Fatimah. Mendekat Siti Fatimah, dibisikkan sesuatu oleh Nabi Muhammad. Ketika dibisikkan suatu kata-kata, maka Siti Fatimah langsung menangis terseduh-seduh. Baru menangis, tahu-tahu dipanggil, sini, belum selesai. Mendekat lagi, dibisikkan sebuah kalimat, tahu-tahu tertawa, tersenyum lebar. Siti Aisyah melihat hal yang demikian, dia bilang, sungguh saya nggak pernah melihat tangis dan tawa yang sedemikian dekatnya. Habis nangis langsung ketawa. Nangisnya belum kelar udah ketawa. Penasaran, begitu selesai, pas mau keluar Siti Aisyah narik, wahai Fatimah, Rasulullah bilang apaan? Penasaran? Enggak. Nabi menitip kata-kata rahasia kepada saya nggak berani ungkap selama Rasulullah masih hidup. Sudah. Setelah Rasulullah wafat, maka Siti Fatimah jumpa dengan Sayyidatuna Aisyah. Aisyah nanya, ya Fatimah, Rasul udah wafat, apa yang beliau bisikkan kepada engkau sebelum meninggal dunia? Maka Siti Fatimah bilang, adapun bisikan yang pertama yang membuat saya menangis, Rasulullah bilang, wahai Fatimah, malaikat Jibril tiap Ramadan biasanya tadarus Quran dengan saya sehari 1 kali. Tapi Ramadan yang terakhir ini kemarin, tadarus Quran dengan saya sehari 2 kali. Isyarat apa? Kayaknya saya nggak bakal ketemu Ramadan yang berikutnya. Ini Ramadan terakhir saya. Dan ini adalah sebuah sinyal kalau saya bakalan meninggal sebentar lagi, kata Rasulullah. Nah, itu yang membuat saya menangis, nggak kebayang ditinggal oleh Rasulullah. Nangis sejadi-jadinya. Kemudian dipanggil lagi oleh Nabi Muhammad, dibisikkan, tapi walaupun saya meninggal wahai Fatimah, engkau adalah keluargaku yang paling pertama menyusul aku, kata Nabi Muhammad. Engkau yang paling pertama menyusul aku. Itu yang membuat saya tersenyum dan tertawa sebahagia-bahagianya. Nih coba kita dikasih tahu, kamu ya besok mati. Itu kabar gembira atau kabar menyedihkan? Kamu, begitu saya meninggal, kamu yang pertama nyusul saya. Ini kabar bahagia atau kabar menyedihkan? Ini kabar menyedihkan. Tetapi ketika kabar kematian tersebut digandengkan, kamu yang pertama nyusul Nabi Muhammad, itu sebuah kabar gembira. Sebab beliau melihat kegembiraan ketika bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah Nabi Muhammad lagi tidur, di atas dadanya ada Sayyidina Hasan wal Husain. Tahu-tahu Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain mengompol di tubuhnya Rasulullah. Diangkat, di situ ada Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Diangkat, Sayyidina Husain yang mengompol itu diangkat oleh Jabir. Tahu-tahu Rasulullah terbangun. Kenapa terbangun? Sebab waktu Husain diangkat, dia ngompol, dia nangis. Rasulullah terbangun. Bilang, malak ya Jabir, kenapa kamu angkat dia wahai Jabir? Dia bilang, ya Rasulullah, as-sabibal, bayi ini, anak kecil ini, dia mengompol kena baju kamu. Bilang, dah, biarkan. Ama ta'lam, tidakkah kamu tahu bahwasanya aku dan kedua putraku ini, Al-Hasan wal Husain, wa ummuhuma, dan ibunda mereka tuh yang lagi di dalam kamar tuh, di dalam ruangan sebelah situ tuh, Siti Fatimah, wa dzakan naim, aku Al-Hasan wal Husain dan ibunda mereka Siti Fatimah
Dan tuh orang yang lagi tidur di pojok situ, siapa yang lagi tidur? Sayyidina Ali bin Abi Thalib lagi tiduran di pojok. Saya, Hasan, Husain, Fatimah dan Ali bin Abi Thalib besok di surga fi makanin wahid, di tempat yang sama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami besok di tempat yang sama, kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidina Jabir ini orang yang istimewa, memang sangat dekat dengan keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali itu Nabi Muhammad, beliau mengajak Sayyidina Bagir ke rumahnya Siti Fatimah. Ketika masuk ke rumahnya Siti Fatimah, bilang, "Ya Fatimah, boleh saya masuk?" Bilang, "Boleh ya Rasulullah. Saya bersama Jabir." Bilang, "Ya Rasulullah, pakaian saya, baju saya enggak cukup untuk saya jadikan hijab." Kenapa? Enggak punya baju, bajunya terbatas. Nah, orang perempuan kita di rumah bajunya ada berapa setel? Ada berapa pasang, ada berapa banyak. Hatta yang miskinnya, yang susahnya, bajunya ada. Bajunya ada. Punya baju kondangan, punya baju pesta, punya baju buat arisan, mukenanya ada sekian biji. Semuanya punya. Yang enggak punya cuma satu doang, tahu apa? Tanya Ratib, susah nyarinya di mana. Quran susah nyarinya di mana. Sayyidatuna Fatimah bilang, "Boleh aja, tapi saya mau nutupin diri saya agar tertutup dengan rapat, nggak cukup bahannya." Itu yang menjadi konsepnya mereka, nutup aurat dengan benar. Maka Rasul bilang, "Ya Fatimah, ini kerudungnya pakai di sini, lipat ke bagian ini ke sini." Dia bilang, "Masih belum bisa ya Rasulullah." Akhirnya Rasul masuk, pakai begini, seperti ini, hingga tertutup dengan rapat. Baru duduk di situ. Masuk Sayyidina Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Subhanallah. Wanita suci, wanita yang mulia, yang jadi pikiran dia adalah nutup aurat dengan benar. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah cerita kepada Sayyidina Jabir, "Ya Jabir, ini anakku Husain. Dia besok yulad lahu maulud. Dia bakal punya anak. Idza kana yaumul qiyamah, apabila datang hari kiamat, dikumandangkan panggilan yang berbunyi, liyagum sayyidul abidin fayagum waladu hada." Hendaknya berdiri pemimpin para ahli ibadat, maka yang berdiri anaknya Husain, namanya Ali Zainal Abidin. Kemudian Ali Zainal Abidin yulad lahu maulud ismuhu ka ismi. Dia punya anak namanya sama seperti saya, yabgarul ilma. Dia memiliki keilmuan yang sangat besar. Al-Imam Muhammad Al-Bagir bin Ali Zainal Abidin, yang membentangkan ilmu ke seluruh penjuru dunia, guru besar dalam keilmuan. Hadza Muhammad Al-Bagir, katanya Nabi Muhammad kepada Jabir, apabila kamu berjumpa dengan dia, fa'agri'ahu minnis salam, sampaikan salam saya untuk Muhammad Al-Bagir. Berlalu tahun demi tahun, 5, 10, 20. Ini Sayyidina Husain masih bayi. Sampai Sayyidina Husain dewasa, menikah, punya anak, terbunuh, meninggal dunia. Sayyidina Ali Zainal Abidin dewasa, menikah, punya anak. Sekali Sayyidina Jabir di Madinah ngelihat seorang anak kecil yang wajahnya bercahaya, indah, tampan, cahayanya beda dengan orang lain. Ditanya, "Kamu siapa? Nama kamu siapa?" "Saya Muhammad." "Muhammad bin man?" "Muhammad bin Ali." "Bapak kamu Ali?" "Ya." "Ali putranya siapa?" "Bin Husain." "Husain bin Ali bin Abi Thalib." Kamu, nggak salah lagi, kamu cucunya Nabi Muhammad. Ini Sayyidina Jabir usianya udah sepuh, udah lanjut. Bilang, "Sesungguhnya kakekmu Rasulullah, datukmu Rasulullah, beliau kirim salam untuk engkau." Itu sahabatnya Jabir bertanya, "Gimana ceritanya?" "Ya, Rasul dulu pernah bilang begini, kalau engkau jumpa kepada Muhammad ini, sampaikan salam ke atas beliau." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah dipantau oleh Nabi Muhammad jauh sebelum mereka lahir ke dunia ini. Nabi Muhammad yang dulu mendoakan mereka,
Imam Ali ketika menikah dengan Siti Fatimah, Allahumma akhrij minhuma al-kathir at-tayyib. Ya Allah, keluarkan, lahirkan dari keduanya ini al-kathir at-tayyib, orang-orang baik yang mulia, para wali-wali, para salihin yang banyak. Dan itulah mereka lahir dengan jumlah yang sangat banyak, orang-orang soleh, para wali-wali. Ikuti mereka yang menempuh jalan leluhur mereka, jalannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita melenceng dari jalannya mereka, jalannya salihin. Ahlul bait, kalau mereka ikut di jalan leluhurnya, berkah hidupnya. Tapi kalau nyimpang dari jalan leluhurnya, maka rugi. Sungguh bodoh dan sungguh mengherankan, kata Habib Ali Habsyi. Hayyar bi'aqli wa fi mithlih tahirul uqul mailul furu'iz zakiyah an tariqil usul. Saya gundah, galau, heran, bingung ngelihat keturunan orang soleh, keturunan baik-baik, tapi menyimpang dari jalan leluhurnya. Ahlul bait, jangan ngikut yang lain, ikutin jalannya Ahlul bait. Ikutin jalannya Al-Faqih Al-Muqaddam yang matain pedang. Ikutin jalan Ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menempuh jalan salamah, salamatul lisan, salamatul janan. Lidahnya selamat, hatinya selamat, enggak kenal dengki, enggak kenal benci, enggak kenal cacian. Ada Ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka orang-orang yang disucikan dari kekotoran, dari kedengkian, dari sifat-sifat yang tercela. Ikuti jalannya mereka. Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha wa ardhaha, teladan bagi wanita kita, jadikan itu teladan sejati. Cintai mereka, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di barisan mereka. Itu besok di hari kiamat. Nabi cerita, besok di hari kiamat dikumandangkan panggilan, orang lagi kumpul di padang mahsyar, mau lewat di atas sirat, di atas jembatan yang membentang di atas neraka jahanam. Tahu-tahu ada panggilan berbunyi, ya ahli hadzal jama' nakisu ru'usakum ghuddu absarakum. Wahai orang-orang yang kumpul di padang mahsyar, semua tunduk kepala, semua pejamkan mata. Kenapa, ada apa? Suruh nunduk kepala, suruh pejamkan mata. Fatimah binti Muhammad satamur ala sirat. Fatimah binti Muhammad akan lewat di atas sirat. Subhanallah. Di dunia dia nggak mau dilihat sama orang laki. Sampai di akhirat dibikin oleh Allah Ta'ala semua tunduk, pejamkan mata, biar ini lewat dulu. Lewat Siti Fatimah bersama para pecintanya yang menempuh jalannya beliau, jalannya Ahlul Bait, jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para Ahlul Bait begitu, dan juga para pecinta mereka yang menempuh jalannya mereka. Radhiyallahu anhum wa ardahum. Nah, mudah-mudahan kita ada di dalam barisannya mereka. Masya Allah, ma'ahum wa fihim daiman fid darih wal akhirat. Bersama mereka di dunia dan di akhirat. Bersama mereka di dalam ucapan kita, bersama mereka di dalam hati kita, di dalam niat kita, di dalam tekad kita, bersama mereka di dalam akhlak kita, bersama mereka di dalam istiqamah kita, bersama mereka insyaallah wala nakhluf kama man khalaf, dan kita tidak menyimpang seperti orang-orang yang menyimpang, yang keluar dari jalannya mereka. Amin ya rabbal alamin. Dan dijadikan bulan Rajab yang sebentar lagi datang kepada kita bulan yang membawa pertolongan, bulan yang membawa solusi, bulan yang membawa kemaslahatan bagi umat ini. Dan Allah Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan di majlis yang mulia ini dan mengangkat derajat akhina almarhum al-maghfur al-habib Mundhir bin Fuad al-Musawa, diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala, diluaskan kuburannya dan disenangkan hatinya dari majlis yang kita adakan malam hari ini, majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dijadikan setiap individu dari kita sebagai gurat ain, orang-orang yang menjadi kebanggaan para guru-guru kita, menjadi kebanggaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la tuballighhum min akhbarina ma yasu'hum wa la tuhammilhum min awzarina ma yanuhum wa la tukhzihim bina fi askaril amwat bima nuhdithu min al-mukhziyat wa nati min al-munkarat surra arwahum bi a'malina
في ملتقى الأرواح إذا سر أهل الصلاح بأبناء الصلاح ولا تقف منا على موقف الافتضاح بما نجترح من سوء الاجتراح يا كريم يا فتاح يا أرحم الراحمين. Dan juga kita doakan guru-guru kita yang hadir tengah-tengah kita, akhina Al-Habib Ahmad bin Muhammad bin Abdullah bin Ahmad Al-Kaf, juga akhina Al-Habib Ridha Al-Sirgaf, dan segenap para asatidzah, para guru-guru, para habaib, para kiai ajengan, hadirin hadirat, insyaallah Allah Ta'ala berikan afiah, kesehatan, dijaga kita dari bala, dari musibah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma تفرقنا من بعد تفرقا معصوما لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. بارك لنا في رجب وشعبان، بارك لنا في رجب وشعبان، وبلغنا رمضان، أعنا على الصيام والقيام، احفظنا من الآثام برحمتك يا ذا الجلال والإكرام ويا ذا الطول والإنعام. صلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.